Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal qarrabin wal fuqaha'i wal muhaddithin wal qurra'i wal fasirin thumma ila arba'is sadatis sufiyyatil muhaqqiqin syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syekhina wa syekhina wa khususan bihimah billah hadratin wa khususan. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ورد وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Halaman 15. Subhanallah. Wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika. Jajaran ke-9 dari bawah, di pinggir bukan di tengah, di mata, di mata. Wa yajibu alaihi qahruhu. Halaman 15, jajaran ke-9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib alaihi kepada mukallaf atau kepada orang, wajibu alaihi tamruman doa mukallaf di atas kan, wajibu ala kulli mukallafin. Wajibu dan wajib alaihi ke mukallaf, kepada orang mukallaf balik dan berakal, qahruhu memaksanya orang yang tidak melakukan rukun dan syarat sholat ala dalika
ala dalika untuk melaksanakan sholat diberi rukun dan syaratnya dan juga menjauhi yang membatalkannya. Panjang itu. Ala dalika melaksanakan sholat diberi rukun dan syaratnya dan menjauhi yang membatalkannya. In qadara apabila mampu si mukallaf, in qadara apabila mampu si mukallaf alaihi terhadap itu kohru itu memaksa, wa illa dan apabila tidak mampu, wa illa dan apabila tidak in qadara tidak mampu, wajibu maka wajib alaihi terhadap mukallaf al ingkar di qalbihi dengan hatinya si mukallaf, in ajaza apabila apabila apes tidak ada kekuatan apes, anil qahri dari maksa, wal amri dan perintah dan nyuruh, anil qahri dari maksa, wal amri dan nyuruh. Wadalika dan itu ingkar dengan hati, wadalika dan itu ingkar dengan hati, ad'aful imani, ad'aful imani itu tingkatan yang paling lemah iman. Ad'aful imani itu paling lemah iman. Aqalluma yaitu paling sedikitnya perkara yalzamu yang wajib al insana kepada manusia indal ansi ketika tidak ada kekuatan, ketika apes. Wajibu dan wajib tarku jami'il muharramati meninggalkan semua yang diharamkan. Tarku jami'il muharramati meninggalkan semua yang diharamkan. Nah, segitu dulu, nanti ditambah kalau masih ada waktu. Pasal ini masih membahas tentang kewajiban orang-orang yang sudah dikategorikan mukallaf. Mukallaf itu adalah balik dan berakal. Mukallaf itu adalah orang balik dan berakal. Itu mukallaf. Sudah balik berakal. Kalau sudah balik tapi tidak berakal, tidak dimasuki kategori mukallaf. Ya. Berakal tapi belum balik, belum mukallaf. Jadi mukallaf itu balik dan berakal. Kemarin kewajibannya mukallaf itu adalah melakukan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, gitu kan? Melakukan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, tidak ada yang terkecuali. Namun itu sesuai dengan aturan. Gimana maksudnya? Contoh seperti sholat, wajib sholat.
Kan tidak bisa sambil berdiri sambil duduk, gitu kan? Tidak bisa duduk sambil berbaring seperti hanya mayat. Gitu. Tidak bisa terbaring, itu mah kumaha bisa sambil terlentang, longeng gitu. Apalagi keluarga bisa seperti kumaha bisa. Yang terpenting selama roh masih ada di badan, terus masih bisa konsentrasi, hatinya pun juga masih konsentrasi, itu belum lepas dari kewajiban ibadah sampai. Contoh. Dan juga bagi si mukallaf itu bukan hanya melaksanakan kewajiban itu, wajib melaksanakannya sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya sampai kepada kita. Itu melaksanakannya diberi dengan syarat dan rukunnya. Contoh seperti wudhu, syaratnya apa, rukunnya apa. Kalau tidak terpenuhi itu tidak sah, tidak jadi wudhu. Itunya. Dan kewajiban kita sebagai mukallaf itu wajib nyuruh orang yang melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan aturannya, meninggalkan syarat dan rukunnya. Contoh yang sekarang lagi viral, ada yang mengatakan wudu itu ada 2, harus diluruskan oleh kita, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan seolah-olah itu aturannya benar. Nah, karena bila mana ada kejanggalan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat dan Rasul yang sudah baku, sudah diajarkan oleh guru-guru kita, sudah tidak asing lagi. Karena perlu diluruskan. Ya, seperti tadi kan wudu ada 2, bahaya itu. Berarti hanya membasuh wajah dan membasuh tangan, yang lainnya kemana? Wudunya sah, gak sah. Gitu kan? Karena sudah mampu, sudah tidak asing lagi. Wudu itu ada berapa? Nah, coba kalau 2 ada 4 kemana kan? Boro-boro hanya 2 rukun, semuanya terpenuhi. Yang 6 itu, tapi ada 1 kotor di dalam atau wudu itu tidak terbasuhi. Lalu sholatnya tidak sah karena wudunya belum sah. Itu, ya. Makanya jangan dibiarkan bila mana orang lain melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kewajiban kita juga meluruskan itu. Nah, di sini ada kalimat begini yang terusnya, wa yajibu alaihi qahruhu ala dzalika. Begitu. Dan wajib bagi kita sebagai mukallaf maksa orang itu agar supaya melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Paksa, itu jangan dibiarkan. Gitu. Contoh lah, jangan jauh-jauh. Kan kita mau madhabnya Imam Syafi'i kan? Kita Syafi'i madhab. Di madhab Imam Syafi'i gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Kalau gerakannya berturut, gitunya. Ada orang sholatnya nggak tahu, wah di luar. Ayo, bahkan ketika sholat itu apa itu apa itu namanya? Kepalanya itu tidak diam, ya wah di luar. Itu perlu diluruskan, itu jangan dibiarkan, tong diantok. Itu kewajiban kita mu'alaf. Bukan. Di kita madhabnya Syafi'i. Kenapa di madhab Syafi'i 3 gerakan tuluy-tuluyan membatalkan sholat? Karena akan menghilangkan khusyuk. Sedangkan syarat diterimanya sholatnya diantaranya khusyuk, konsentrasi. Ada konsentrasi kumaha gara-gara mikiran naon? Mikiran akal.
istirahat. Tinggal wajibu alaihi qalbu ala tarikan. Wajib maksa orang yang melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan aturan Allah, paksa agar supaya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu pun juga in qadara alaihi, kalau mampu gitunya, kalau mampu, kalau berani enggak? Terus ini seperti kita. Bagaimana ini teh? Kalau saya meluruskan takut saya diseret sama orang. Dikira saya mau apa? Mau ngebok. Kan gitu kan sekarang lagi gitu kan. Presiden itu jajaran depan, kita tuh jajaran belakang. Kelihatan video gue presiden. Kalau saya ke depan, wah celaka pasti diseret sama siapa tadi. Mampu kan? Kan? Bahaya itu bahaya. Bagaimana? Tetap ada kewajiban. Nah ini. Wajiblah fayajibu alaihi al-inkaru biqalbi. Kalau tidak mampu, wajib kita ingkar dengan hati. Saya tidak setuju dengan sholatnya presiden seperti itu. Cukup, cukup. Itu teh in ajaza anil qahri wal amri, bila mana kita tidak ada kemampuan untuk memaksa dan nyuruh agar supaya sholat itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Akan tetapi watalikat makhluk iman itu paling lemah imannya. Lemah imannya itu. Makanya punten-punten di dalam Al-Quran kan ada kalimat asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini ada kalimat asyidda, bukan keras asyidda, tegas. Kalau keras identik dengan pukul, dengan nodok, dengan membentak. Asyidda di situ artinya tegas. Anak-anak sholatnya sambil bermain, abah tegas. Wih, tidak boleh begitu, harus begini, luruskan, itu tegas. Harus tegas, benar harus tegas. Orang-orang kafir, orang muslim pun juga harus tegas. Anak-anak tuh malam-malam teriak-teriak jam 12 itu. Padahal sudah waktunya istirahat. Tuh main. Harus ada ketegasan. Gitu kan? Tegas, bukan keras. Maka Islam itu merangkul bukan mukul. Bahaya kalau dipukul tempat kegiatan mencari nafkah mereka diobrak-abrik, pasti pindah, bikin lagi, benar kan? Harus tegas. Bagaimana? Cari solusi. Mereka melakukan hal seperti itu karena ada kebutuhan untuk menghidupi keluarganya. Dan tukang dagang itu, dagang surabi yang di pinggir jalan itu kan, itu mereka ada tanggung jawab untuk dinafkahi. Coba kasih solusi, sudah jadi tukang jahit atau dikasih modal untuk usaha. Ya, bisa kasih modal 100 juta, yakin mau dagang surabi dari mana? Istirahat. Cukup 100 juta nanti kerja modal warung gede 100 juta. Dengan catatan nanti modal dikembalikan bila mana warungnya sudah maju. Ya, sudah diantar. Makanya di lingkungan harus ada orang yang disegani oleh anak-anak. Agar supaya itu ketika ibadah nanti disiplin, ketika ngaji disiplin. Sedikit tidak disalahnya cuaca Ustaz. Anahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan la yuqimu ruku'ahu
wa yuqiru fi sujudihi wa huwa yusalli faqala sallallahu alaihi wasallam lau mata apabila mati si rajul hada yang ini yang tadi lagi sholat hada yang ini ala kali seperti begini sholatnya maka ala millati Muhammadin maka matinya bukan di agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Rasul melihat seorang laki-laki ketika sholat, tapi ketika rukunya tidak sempurna. Kan bila mana ruku itu antara punggung sama kepala teh kasok hati mayati seperti satu papan lurus saja. Tapi ini tidak disempurnakan. Ruku langsung bangun lagi. Karena ketika sujudnya pun juga seperti hanya ayam matuk itu tuh, matuk makanan. Gitu. Tidak ada tumaninanya, Ustaz. Juga salah. Rukunya kan punten. Di ruku itu kan ketika ruku itu kan seperti ke satu papan lurus. Bahkan di situ ada yang namanya tumanina. Maka apa? Di ruku itu ada dua rukun sholat. Satu rukunya, kedua tumaninahnya. Ini maka boro-boro tumaninah langsung ke atas lagi. Ini tidak. Ketika sujudnya pun dia persis seperti ayam matuk makanan, cuk-cuk gitu kan. Padahal betul-betul ketika sujud ada dua rukun, satu sujudnya, kedua tumaninahnya. Makanya di situ ada doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, itu agar supaya tumaninah. Ya, katakan Rasul, kalau laki-laki ini mati, laki-laki yang sholat ini matinya bukan mengikuti nanti agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, berarti punten matinya tidak membawa iman dan Islam. Alhamdulillah. Makanya punten hebat karena itu disiplin dari kecil anak-anak itu. Kadang-kadang anak-anak sujud begitu banget itu. Apa perlu ada ketegasan? Tujuan agar sebenarnya disiplin ibadah dari sejak kecil, ketika dewasa sudah biasa ibadahnya disiplin. Belumnya. Nah itu ya. Takutnya matinya bukan mengikuti agama Nabi Muhammad. Di hadis yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila salati abdin. La yanzurullah ila salati abdin la yuqimu shalabahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak melihat salatnya seorang hamba yang ketika rukunya iganya tidak diluruskan, melengkung gitu kan. Melengkung gitu kan. Tak melengkung. Kan ketika sujud ini yang harus ke dengkul, sebetulnya ke dengkul itu sunat. Jadi kan harus ke dengkul ini agar supaya nopang apa ya? Padahal ketika ditopang itu kan otomatis akan bisa lurus kan gitu kan. Sebetulnya tangan walaupun dirumainkan juga tidak batal sholat. Nah, coba kalau dirumainkan kita takutnya jolong. Jolong nanti. Coba kalau ini di sini kan enak gitu. Lebihnya jadi sesuai dengan aturan. Boro-boro dikasih ganjaran, nggak dilirik-lirik acang oleh Allah sholat seperti itu. Di hadis yang lain, qala aswa'un nasi sirqatan. Manusia yang paling jelek malingnya ala dia sungguh min sholatnya, itu orang yang maling sholat. Ini maling sholat. Gimana? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kaifa sungguh min sholat? Ya Rasul, bagaimana maling di sholat? Dijawab yang Kanjeng Rasul, dijawab oleh Kanjeng Rasul, la yutimmu ruku'aha, tidak menyempurnakan rukunya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi ini maling yang paling jelek dibandingkan dengan maling-maling
Nah, oke deh. Daripada tukang korupsi, mari kita. Jadi ketika salatnya tidak menggunakan rukun yang tadi, rukun langsung ke atas, sujud langsung lagi seperti matuk nawak ayam matuk makanan gitu kan. Itu matuk beas gitu. Itu teh paling yang paling jelek. Makanya yaitu alhamdulillah di kita akan ada yang namanya pendidikan TK, pendidikan MDA itu sebetulnya agar supaya bisa membimbing anak-anak dari semenjak kecil ibadahnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Karena dulu mau ulang limbah, saya yang merasakan di MDA itu masya Allah ada yang namanya praktek wudu, ada yang namanya praktek sholat. Ketika tidak sesuai dengan aturan, ya Allah ini yang namanya telunjuk gitu ya. Yang dibikin dari bambu itu cepat ke pipi. Kenapa guru sampai seperti itu? Saking sayang kepada anak didiknya, takut sholatnya tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Memang ternyata terasanya sekarang itu. Ketegasan guru dulu itu terasanya sekarang. Jadi sholat itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Coba kalau misalkan dulu tidak seperti itu, sholat rakaatnya sadaiknya, yakin sekarang pun yang seperti itu, sadaiknya gitu. Cuman beda dulu dengan sekarang. Dulu guru tegas, anaknya dipukul, orang tuanya pun kalah namaan. Oleh gitu kan, beda dengan sekarang. Guru tegas, terus anaknya ngadu ke ibunya dan ke bapaknya, langsung gurunya masuk penjara. Benar geser kan? Ya Allah. Nah, karena benar sekarang makan ada pelajaran merdeka, gaya metode merdeka. Dibiarkan orang kayak lupa marah gitu. Bernama di itu bagaimana atau dengan di nama di kantor orang-orang HP begitu. Dikasih tugas anak-anak ada merdeka. Ada berat. Itu karena bila mana ada guru yang berapa kali orang teh bukan galak tapi tegas saja. Nah itu aja anaknya malah sebenarnya mesti anaknya malah benar. Ya. Enggak, makanya di sini wajibun alaihi qadru lagi agar supaya sholat itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Maka wajibu tarku jami'il muharram. Bagi orang yang mukallaf wajib meninggalkan semua yang diharamkan. Jadi bukan hanya wajib melaksanakan yang diperintahkan, wajib meninggalkan semua yang diharamkan. Seperti apa? Mukukul walidaini, menyakiti orang tua. Dan haram hukuman bahkan ini termasuk 10 bikot, 7 dosa besar yang menghapus amal soleh kita. Mukukul walidain, menyakiti orang tua. Bahasanya itu menyakiti orang tua, baik jasmaninya atau hatinya. Secara fisik tidak tersakiti, tapi hati tersakiti. Bagaimana? Contoh, kita itu ngasih jajan kepada anak kita. Karena di depan rumah kita itu ada yang jualan bakso. Ibu kita dari belakang melihat cucunya dibeliin bakso oleh bapaknya. Hatinya ngomong, saya punya pingin bakso. Dari tawaran, kalau bakso sudah dapat penawaran acan, cara kain, gitu kan? Otomatis hatinya apa? Sakit itu. Ngomong tidak berani ngomong ke anaknya, tapi hatinya yang bicara. Saya punya pingin makan bakso, tapi saya tidak dibeliin. Punten-punten makanya bila mana ada orang tua di kita
Anak kita dikasih jajan, orang tua pun juga didahulukan dikasih jajan itu, agar supaya kita tidak tersakiti. Bisa dimengerti kira-kira? Maka punten-punten walaupun kita sudah punya anak, punya istri, yang harus dahulukan siapa? Orang tua. Jangan sampai kita kalah dan takut sama istri. Hanya dengan belum suami takut sama istri kan? Kan ada cerita namanya Ulqamah, betul kan? Misalnya Ulqamah di zaman kami Rasul, Ulqamah itu sahabat. Tapi ternyata ketika sakaratul maut, Ulqamah itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati enggak? Sampai bingung kan? Mau dibakar oleh kami Rasul, dan ibunya tidak mengampuni. Kalau begitu, Umi, Ulqamah akan saya bakar. Kata kami Rasul, baru dari ibunya memaafkan. Sekarang saya memaafkan Ulqamah. Baru oleh kami Rasul itu dipimpin baca kalimat tauhid, alhamdulillah. Diurus oleh kami Rasul. Apa dosa Ulqamah? Mendahulukan istrinya daripada ibunya, sehingga sakit hatinya ibu Ulqamah. Ayo. Maka hati-hati, Pak. Ya Allah yang lebih karim. Bapak-bapak kita beli motor, beli mobil, bahkan bisa beli rumah di perumahan, bisa jajan hebat, bisa apa itu? Jalan-jalan menghabiskan uang. Bukan, itu adalah jasa orang tua, doa orang tua. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Orang tua selalu berdoa, ya Allah, mudahkan rezeki, murahkan rezeki, mudahkan urusan. Orang tua membawa-bawa ke beli mobil, motor, sepeda enggak, tapi jalan kaki, mau ke majelis taklim, ke sawah jalan kaki. Ternyata doanya dikabul oleh Allah, anaknya kembali mobil, motor, kawin duit. Makanya kita sebagai anak-anak jangan melupakan tugas orang tua, dahulukan orang tua. Bukan sudah tidak ada punten, tidak ada batasan, tidak ada halangan karena sudah ada di alam barzakh untuk berbaik kepada orang tua. So, sisihkan harta kita hasil kerja di situ, di sini kesisihkan. Sayangnya mewakafkan sebagian harta saya untuk ibu dan bapak hebat. Sodakohkan, gitunya disesuaikan dengan kemampuan. Apalagi bila mana orang tua kita belum hajian, belum umrohan, dahulukan bapak dan ibu tidak diumrohkan dan dihajikan, kan sudah mati, kan bisa dibatalkan. Itu saja. Yang paling mudah mah umroh. Kita berangkat umroh, lalu punten-punten setelah ke sana, sok kita dahulukan umroh dulu. Beres, di hari kedua kan kita sudah berangkat lagi tuh ke Jirona, niat lagi. Nah, niatkan nama dalam gitu ya. Masuk lagi haram, tawaf sani tahun, beres kamu bapak tuh geus kanonan tah. Kabadalan. Nah, besoknya kita turun lagi ke Tanjim. Diniatkan saya umroh untuk ibu. Masuk lagi taksi, masuk ke haram, tawaf sani umroh. Berangkat kita ke sana. Sudah memberangkatkan berapa orang? Dua semuanya sudah diumrohkan. Alhamdulillah. Dan dana semuanya diberkahi rezeki oleh Allah. Amin. Karena membatalkan umroh dan haji itu batalnya adalah orang yang sudah pernah melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umroh. Gitu ya. Jangan pelit. Kita punya mobil dan doa bapak doa ibu.
Nah, karena di sini tuh wajib bagi kita yang kalau apa itu meninggalkan semua yang diharamkan, di antaranya hukukul walidain, menyakiti orang tua baik jasad atau jasmani atau ruhaninya, hati gitu. Yang kedua, silaturahmi. Wah, jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan gara-gara warisan ada kata naudzubillah minzalik. Masyhurul khabir, awas ini setelah sampai kan minuman naon dah. Masa dari utara. Oh, ini sebut. Oh, manis. Wapat nasi ngabunuh. Makanan tertentu dan kemarin yang kemarin bom itu kan gitunya. Satu mereka itu bom di dada, kadang-kadang bom teh di mana di punggung di rangsel gitu. Kadang-kadang disimpan di tempat banyak orang. Ya Allah, itu yang bom bunuh diri. Kanjeng Rasul mengatakan bila mana orang bunuh diri, maka di akhirat nanti disiksa di dalam api neraka. Selain disiksa oleh api dan disiksa oleh barang yang dipakai bom bunuh diri. Ngabunuh teh, bukan ngabunuh itu ada dengan jalan yang dohir langsung diempat apanya, atau dengan jalan yang tidak kelihatan, namanya sihir. Kalau sekarang bersantet gitu ya. Yang namanya santet itu membunuh dengan cara yang apa ya? Gaib, cenderung sana banyak kakaya gitu ya. Dan ini kan langsung diubah katanya, bener kan? Coba langsung diubah waktu itu sakitnya, tapi dengan cara santet, ya Allah, ada yang 10 tahun nahan sakitnya itu. Perutnya buncit padahal tidak ada apa-apa. Kadang-kadang Masya Allah sakit kepala seperti ditojoskan apa paku padahal tidak ada apa-apa. Kata dokter tidak ada apa-apa. Kadang-kadang Masya Allah ini perutnya sakit luar biasa. Kata dokter tidak apa-apa, tidak ada barang yang lain jangan gitu. Sampai ada 1 tahun, 2 tahun gitu. Karena jangan sampai kita membunuh orang bahaya. Itu termasuk sabun biqat, akul riba, makan hasil riba. Banyak pak riba, riba emang banyak riba. Termasuk kita punten-punten menjual sesuatu tapi ada unsur penipuan, riba hasilnya. Jual salak dikatakan salak cipono, padahal salak cineam. Cineam tuh. Salak cipono, padahal salak cineam. Bukan. Itu karena dikatakan salak cipono hebatnya salaknya langsung beli, Masya Allah 10 kilo. Tidak pakai hasil seperti cineam. Rambutan Aceh, kata mati nyata di mana? Di kalau di Belendung. Di Belendung. Astagfirullahaladzim. Banyak kan seperti itu banyak. Masih baru pada seminggu atau salah deh. Itu makanya yang jual itu harus dikatakan ini baru, ini sudah lama. Karena yang namanya pembeli itu bukan lamanya, tapi senangnya. Benar? Rambutan sudah 5 hari, kan kelihatan sudah apa? Lalu kan, yang ini baru datang. Karena senangnya yang sudah layu itu yang beli. Begitu dibeli masuk kulkas, hebat. Jadi segera ingat itu. Jadi punten. Karena antara Riko yang beli Riko, yang jual juga Riko, tidak ada unsur riba, zina, naudzubillah min dzalik, waqa'a ali qaumilutin, dan melakukan pekerjaan kaum Nabi Lut, alladzina ahlakahumullahu bidunubihim. Allah nyiksa mereka karena dosa mereka.
liwat teh nyaliwat itu liwat ngaliwat laki-laki seneng laki-laki, perempuan seneng ke perempuan. Kalau bahasa kita bukan liwat nanti LGBT. Hah? LGBT. Kalau LGBT kalau laki-laki senang laki-laki disebutnya kalau perempuan ke perempuan SP. nah itu kalau sekarang di dalam kata liwat Anak gaul. punten ya ternyata di Karawang itu Pak udah marak udah banyak LGBT itu udah banyak, bahkan mereka itu minta ke pemerintah agar supaya dilegalkan. Minta dilegalkan, betul kalau dilegalkan nanti pasti ada payung hukum, sehingga mereka akan bebas melakukan hal seperti itu. Akan dikemanakan masa depan anak-anak kita kalau itu dilegalkan oleh pemerintah? Karena beberapa laki-laki ayah orang disebut dengan anjing karena ada yang senang dengan kuda sekarang bina-bina hirjang wamu harus satu dikati ngadu ayam masih ada ayam dan sampai kita ngadu ayam wamu nato hatul tibasi ngadu domba kapan ayam tetap dosa ya Allah. Kadang-kadang sekarang mengadu jangkrik Ustaz ada adu jangkrik cepat ya Allah adu jangkrik sekarang bukan adu jangkrik kami jelema adu bejo bahasa olahraga betul olahraganya di mana sok coba paronyok sampai tak ada yang patah nih apa sekarang makan ada yang bebas itu lurus kan ini mah hanya ini kan kalau ngomong ini kan tidak dapat nilai kan gitu tapi sekarang ada kan ya Allah yang paling sampai ini patah kakinya patah ya Allah senang nih orangnya yang nontonnya senang ya ayo Ustaz ketika nonton ya Allah ya dari bagaimana jadi akhir zaman bingung coba bingung terus bagaimana digeprek gitu televisi makanan penting kita wudhu dan sholat begitu mudah-mudahan terhapus dengan wudhu dengan sholat Banuk selalu menjali mengurangi minjal kenapa? Takanan ini mah khusus tukang jualan. Wabi jali mengurangi timbangan. Ada lagi waduhulul hamami bila mizzarin waduhulul hamami bila mizzarin masuk WC tanpa pakai samping ceturang masuk WC telanjang bulat dosa jadi tersepuran dari rumah sudah dibuka lupa WC iya coba makanya di aturan haji kalau mau masuk WC ini badan masih terbalut dengan kain kita mah pakai handuk pakai kolor tempat dimana jangan dari luar sudah telanjang. Kalau dari luar sudah telanjang, dosa. Bagaimana dosanya? Bentar-bentar. Kamu sekali anak murah. Bahkan Abdul Rahman mandi harus pakai kolor mandi. Bagus nama. Tapi kan jarang. Terkejut Ustaz di Madinah di Walumang, di Tasik di Walumang itu pakai kolor, bapak-bapak es maju yang biasa gitu. Kenapa disunatkan pakai kolor ketika mandi? Walaupun di situ tidak ada manusia, kan ada yang lain, setan.
setan ketika dikeluarkan dari surga minta tempat tidurnya, dikasih oleh Allah tuh tempatnya teh WC. Jadi WC teh itu teh imahna setan, rumah setan WC teh. Makanya betul ketika kita mau ke WC pikir teh lama di WC. Kalau mati teh asal belum bersih. Karena teh komo paling ngaruh pemah. Karena tempat bukan tempat rumahnya nyaman. Terus bisa ya Pak? Udah? Mudah-mudahan di pelajaran yang seperti guyon tapi kan nggak seperti itu. Bapak-bapak tukang maroko marinya kan nikmat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, barokah rezeki, anak-anak kita salihin salihah, dan juga mudah-mudahan jadi kebanggaan kita ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk agar supaya bisa memilih pimpinan untuk memimpin Karawang, termasuk memimpin provinsinya. Pilihan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan nafi'an wa kafi masira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.